Disan tampak sangat tenang, berdiri di depan Si Yan dalam diam, membentangkan sayap hitamnya. Siklon kekuatan, yang dapat dilihat oleh mata biasa, diproyeksikan berturut-turut dari sayapnya yang menutupi seluruh ruang di sekitar Si Yan. Lingkaran cahaya hitam pekat muncul satu persatu di sebelah Si Yan dan kemudian perlahan menyebar keluar. Aura suram dan anomali, yang seperti pasang surut laut, berkumpul rapat di sekitar Si Yan. Aura ini tampaknya tidak takut dengan serangan pedang atau serangan kekuatan penuh dari para prajurit alam dewa. Mata Gu Shao memancarkan kilat. Wajahnya berubah menjadi serius dan dingin, suku pagan. Sayap hitam Disan menarik perhatian. Begitu dia muncul, asal-usulnya langsung terungkap. Situasi Laut Kiara saat ini sangat rumit. Berurusan dengan invasi penghuni iblis sangat mendesak. Pada saat kritis ini, penampilan Disan sangat sensasional. Terutama ketika Disan memiliki basis kultivasi alam dewa. Jadi apa? Disan tidak tahu apa-apa, dia berkata dengan samar. Kami berasal dari medan perang jurang dan telah lama menginginkan tanah subur ini. Tanah ini dulunya adalah arena bela diri kami. Karena kami telah meninggalkan tanah ini cukup lama, Anda telah menempatinya. Karena kami telah kembali, kami berhak mendapatkan sebagian dari sumber daya yang awalnya menjadi milik kami. Raut wajah Gu Shao sedikit berubah. Yu Qin juga tergagap ketakutan. Kalian juga ingin mendapatkan sebagian dari mangkuk sup. Gu Shao menarik napas dalam-dalam, sikapnya tidak terlalu normal. Pada saat kritis ini, permintaan Anda sulit dipenuhi. Namun, Anda sendiri tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendapatkan apapun dari Laut Kiara. Banyak aliran niat pedang yang ganas kemudian ditembakkan keluar dari tubuh Gu Shao. Aura pedang 5 warna yang menyilaukan dan menyilaukan, yang seperti petir yang menggeram dan melolong di langit, melesat lurus ke arah Disan, membawa serta kekuatan penghancurnya. Aliran aura pedang sekecil ular kecil yang merayap di seluruh langit dan bumi. Aura pedang itu kemudian mencabik-cabik udara. Di tengah suara-suara yang menusuk telinga itu, ruang di sekitar Disan retak terbuka, menciptakan banyak retakan 5 warna yang indah. Kekuatan tarik-menarik mengalir keluar secara besar-besaran dari retakan itu seolah-olah ingin menelan semuanya. Banyak rumah kayu terangkat dari tanah dan kemudian terbang langsung ke retakan ruang itu. Di kaki gunung naga salju, bahkan batu-batu besar yang seperti gunung kecil tidak dapat menahan kekuatan tarik-menarik itu. Mereka terus-menerus terbang dan tertarik ke dalam retakan ruang 5 warna itu. Kemudian mereka semua menghilang hanya dalam sekejap. Wajah Si Yan berubah drastis karena ketakutan. Satu serangan dari seorang prajurit alam dewa benar-benar mengguncang bumi. Serangan itu tiba-tiba merobek udara, membuka banyak celah ruang yang bisa menelan segalanya. Hal yang paling menakutkan adalah niat pedang yang mengguncang surga, yang telah diproyeksikan oleh Gu Shao. Di bawah kendali niat pedang yang mengguncang surga itu, celah ruang itu dapat didesak oleh Gu Shao, terus-menerus mengubah arahnya sesuai keinginannya. Ini adalah pertama kalinya Si Yan melihat kekuatan mengerikan dari seorang prajurit alam dewa dengan matanya sendiri. Keperkasaan yang ditunjukkan Gu Shao sangat menakutkan Si Yan. Dia sedikit khawatir untuk Disan. Menurut Yurou, Disan adalah prajurit tingkat tertinggi dari ras sayap dengan basis kultivasi yang tidak biasa dan tidak dapat diprediksi, yang seolah-olah dapat mengubah seluruh langit dan bumi. Namun, Si Yan belum pernah menyaksikan kemampuan asli Disan. Meskipun Si Yan tahu bahwa tubuh orang-orang dari ras sayap sangat kokoh dan perkasa, bersama dengan kekuatan mereka yang jauh lebih kuat daripada prajurit lain di level yang sama, dia masih sedikit khawatir. Dia takut Disan akan dikalahkan di bawah serangan keras Gu Shao. Mata Disan sedikit setengah tertutup. Sayap hitamnya mengepak dengan lembut. Lingkaran cahaya hitam pekat perlahan menyebar secara progresif. Lingkaran cahaya hitam itu telah dihubungkan bersama, setiap lingkaran saling bertautan dengan yang lain. Di tengah-tengah tautan, cahaya hitam berkilau tanpa henti dan kemudian menyebar kemana-mana. Aliran aura pembunuh yang jahat telah menyebar dengan tenang. Lingkaran cahaya hitam itu secara bertahap bersentuhan dengan celah ruang, menutupi lingkaran pedang. Disan bertindak dengan lembut dan lembut seperti awan yang mengambang dan angin sepoi-sepoi yang bertiup lembut. Sikapnya sangat disengaja tanpa tanda-tanda sangat terintimidasi. Namun, mata Gu Shao tiba-tiba menjadi panik. Lingkaran cahaya hitam itu tampaknya memiliki mata.
Mereka telah mengunci semua lingkaran cahaya pedang dan niat pedang Gu Shao hanya dalam waktu yang sangat singkat. Krak, suara renyah bergema. Lingkaran cahaya pedang hancur menjadi banyak titik cahaya, lalu menghilang ke dalam celah-celah ruang itu. Hanya beberapa saat kemudian, semua celah itu tertutup. Lingkaran cahaya hitam yang berputar di dalam celah-celah itu tiba-tiba membengkak dan kemudian meledak, memancarkan sinar hitam yang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Gu Shao sedikit gemetar. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia diam-diam melangkah mundur sedikit dan berdiri bahu-membahu dengan Yu Qin. Disan masih tampak tidak bergerak. Hanya sayap hitamnya yang berhenti mengepak. Dia diam-diam menatap Gu Shao dan kemudian menyapukan tatapan menghinanya ke Yu Qin yang akan mengambil tindakan. Apa, kalian berdua ingin bersatu untuk bertarung denganku? Gu Shao tidak menjawab, wajahnya tidak tampak menyenangkan. Yu Qin berteriak pelan, kerutan di wajahnya menegang. Cahaya putih aneh seperti riak air bergerak di wajahnya yang keriput. Tubuhnya yang awalnya membungkuk, kini berangsur-angsur tegak. Pakaiannya berkibar. Di bawah tatapan tajam Xian, kerutan di wajah wanita berusia 80 tahun itu dengan cepat menghilang. Setelah hanya beberapa detik, wajahnya berubah menjadi lembut dan putih seperti wajah seorang gadis muda. Bahkan leher dan telinganya juga berubah dengan cepat karena kulitnya menjadi lebih halus, lebih seperti beludru, elastis dan ulet. Tingginya juga bertambah 5 atau 6 cm lebih. Hanya dalam waktu singkat, kepala tanah suci danau surga seolah-olah dia baru saja tiba-tiba hidup kembali, berubah menjadi wanita cantik berusia 30 tahun meskipun dia hampir melangkah ke dalam peti mati. Kulitnya sekarang putih seperti krim, matanya yang indah penuh dengan gelombang yang berjatuhan, dan tubuhnya penuh vitalitas. Ibu Dewi akan segera bertindak. Di rumah kayu 4 lantai itu, wajah cantik Kuyan King berubah drastis. Tubuhnya sedikit gemetar dan matanya penuh kebingungan. Legenda itu ternyata benar. Cao Zilan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia bertindak, dia segera memulihkan masa mudanya dan mempertahankan status level puncaknya. Upanisad ajaib dari Tanah Suci Danau Surga benar-benar mengerikan. Itu adalah berkah dari Tuhan seperti yang kusaksikan sekarang. Sayangnya, dia juga tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari pertarungan itu. Panze setuju dalam diam, menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sedih, aku hanya berharap situasinya tidak akan bertambah buruk. Aku khawatir itu akan terjadi. Cao Zilan menggelengkan kepalanya. Dia langsung menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan dengan wajah aneh. 3 prajurit yang duduk di sebelah Panze berasal dari Tanah Suci Danau Surga dan keluarga Gu secara bergantian. Ketiga prajurit ini mirip dengan Panze, juga beruntung bisa selamat setelah menjadi subjek uji jiwa Xian. Pada saat ini, ketiga prajurit ini tampaknya ditarik keluar dengan paksa, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tubuh mereka perlahan terbang ke udara, dengan cepat melayang keluar dari jangkauan formasi pertahanan, lalu muncul di kehampaan di depan Xian. Di bawah tatapan penuh perhatian dari Cao Zilan, Gu Linglong, Panze, dan Hua Meng, Xian tersenyum tipis, menunjuk ketiga prajurit yang sedang dikurung oleh beberapa kekuatan yang tidak dikenal dan kemudian berteriak, meledak. Bum bum bum. 3 suara menusuk tengkorak muncul dari 3 prajurit yang telah meledak. Ketiga prajurit itu, yang ketakutan dan panik, terbunuh dalam sekejap. Tengkorak mereka pecah dan darah segar berceceran dari atas kepala mereka. Mereka langsung tewas di tempat. Wajah Gu Shao dan Yu Qin berubah ungu karena amarah yang membara. Ini baru permulaan. Xian menoleh ke belakang, melihat ke arah kelompok Gu Linglong, dan Hua Meng di belakang dari kejauhan. Dia menyeringai jahat dan menunjuk ke arah orang-orang itu. Tiba-tiba, Gu Linglong dan Kuyan King, kedua gadis itu diikat oleh beberapa kekuatan, lalu melompat tak terkendali. Cao Zilan, Hua Meng, Huang Nan dan He Qingmen semuanya ngeri dengan wajah ketakutan, dan dengan linglung menatap kedua gadis ini yang perlahan bangkit. Setelah kematian ketiga prajurit itu, Cao Zilan mengerti bahwa pembantaian mungkin akan terjadi. Saat dia melihat senyum kejam Xian, dia merasa tidak berdaya dan takut. Jangan, He Qingmen memohon dengan sedih, Xian, kumohon jangan. Aku tahu kau bisa melihat kami. Kumohon biarkan mereka pergi, jangan bunuh mereka. Xian tidak tergerak,
matanya menunjukkan ekspresi tidak peduli. Tubuh halus Gu Linglung dan Kuyan King gemetar dan mereka tidak dapat menahan rasa takut mereka. Mereka menatap Xian yang tampaknya semakin mendekat, sehingga mereka mulai memiliki pikiran putus asa. Linglung kecil, Kinger, Gu Shao, Yu Qin melotot, lalu menjadi panik, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Posisi tiga prajurit sebelumnya mungkin tidak cukup tinggi. Kurasa kedua gadis ini seharusnya sudah cukup. Wajah Xian tenang, suaranya dingin. Dia menatap Gu Linglung dan Kuyan King, lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, sayang sekali, aku bahkan belum benar-benar berinteraksi denganmu. Bajingan kecil, kau menang. Gu Shao mendesah, semua pedang tajam di tubuhnya lenyap dalam sekejap. Wajah Yu Qin yang halus dan putih sedikit menggigil, kerutan muncul kembali di wajahnya hanya dalam waktu singkat, dan dia mendapatkan kembali penampilannya yang berusia 80 tahun. Wajahnya yang lembut tidak bisa disamarkan lagi. Yu Qin dengan marah menatap Xian dan berteriak, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Xian berpikir serius sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku belum memikirkan apapun. Tapi, jika kamu benar-benar patuh, mereka bisa terus hidup. Mata Gu Shao dan Yu Qin penuh dengan kemarahan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya mereka tidak ingin menyelamatkan Gu Linglung dan Kuyan King. Akan tetapi, Xian tidak memiliki gerakan apapun dan Disan tidak mengambil tindakan apapun atau melepaskan kekuatan apapun. Ini berarti orang yang membawa Gu Linglung dan Kuyan King keluar bukanlah mereka, melainkan orang lain. Gu Shao dan Yu Qin sama-sama pejuang alam dewa. Mereka diam-diam merasakan sekeliling tetapi tidak dapat menemukan aura orang rahasia itu. Hal ini membuat mereka berdua sangat takut. Selain itu, mereka tidak tahu apakah orang tersembunyi itu telah menempatkan teknik formasi apapun pada Gu Linglung dan Kuyan King atau tidak. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengambil risiko apapun, dan hanya bisa menerima kekalahan yang tidak mengenakan. Kami tidak akan mengambil tindakan apapun lagi. Gu Shao menegaskan dengan wajah aneh. Yu Qin mengangguk dengan enggan. Tidak apa-apa. Xian tersenyum tetapi sebenarnya, dia sangat berhati dingin di dalam. Dia melambaikan tangannya ke suatu tempat untuk memberi isyarat kepada seseorang untuk membawa kedua gadis cantik ini kembali. Di bawah tatapan Gu Shao dan Yu Qin yang cermat, Gu Linglung dan Kuyan King seperti patung kayu yang perlahan melayang mundur dan kemudian menghilang secara tidak normal. Wajah Gu Shao dan Yu Qin berubah lagi. Kewaspadaan meningkat di mata mereka. Sekarang, bisakah kita berdiskusi dengan sopan? Setelah kedua gadis itu kembali ke rumah kayu, Xian dengan sengaja menggenggam tangannya lagi dengan sikap hormat yang sama seperti sebelumnya. Para pendahulu, silakan duduk. Meskipun Xian telah mengundang mereka untuk duduk, tidak ada kursi di sana. Gu Shao dan Yu Qin mendengus lalu duduk bersila di tanah yang keras dengan wajah penuh kebencian. Mereka menatap Xian, bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkannya. Mari kita bicarakan tentang kompensasinya. Xian berkata sambil tersenyum. Kompensasi. Gu Shao dan Yu Qin mendengus dingin pada saat yang sama. Mata mereka bahkan lebih dingin, sudut mulut mereka berseri-seri dengan jijik. Apa yang keluarga Gu berutang padamu? Gu Shao tidak repot-repot menatap Xian, sebaliknya, dia menatap Disan. Kamu dari medan perang jurang. Keluarga Gu belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana keluarga Gu berhubungan dengan sukumu. Kami dan keluarga yang adalah sekutu. Disan tampak acuh tak acuh, tidak ingin berbicara dengan Gu Shao lebih jauh. Dia menunjuk Xian dan berkata, biarkan dia membicarakannya denganmu. Orang itu, wajah Gu Shao tercengang. Dia bisa berbicara untukmu. Ya, dia bisa. Gu Shao dan Yu Qin bertukar pandang dengan kaget. Cara mereka memandang Xian sekarang sedikit berubah. Xian hanya memiliki basis kultivasi alam bumi. Di mata mereka, dia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Disan dan orang lain yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia seharusnya tidak memiliki hak untuk berbicara. Sejak awal, Gu Shao dan Yu Qin tidak begitu menghormati Xian. Meskipun Xian juga telah menunjukkan keteguhannya, mereka mengira Xian hanya mengikuti perintah Disan, karena mereka tidak mengira bahwa dialah yang akan membicarakannya dengan mereka. Akan tetapi, dari apa yang dikatakan Disan, Gu Shao dan Yu Qin mengerti bahwa penilaian mereka mungkin salah.
Saat itu, mereka mulai menatap Xian dengan tajam dan menganggapnya sebagai orang yang dapat berbicara dengan mereka secara setara. Baiklah, Gu Shao mengernyitkan alisnya dengan tidak senang dan berkata, kau mengatakan sesuatu tentang kompensasi. Apa yang kami berutang padamu? Bersatu-satu sama lain untuk menghadapi keluarga yang membuat kekacauan di Laut Kiara, mengambil tindakan sewenang-wenang di wilayah keluarga yang. Itu semua kesalahanmu. Xian sedang berhadapan dengan Gu Shao dan Yu Qin, dua orang terkenal di seluruh Laut Kiara, tetapi dia tidak takut pada mereka, sebaliknya, dia berbicara dengan percaya diri. Kebodohanmu telah menyebabkan invasi penghuni iblis, jatuhnya Laut Kiara, dan situasi sulit saat ini di seluruh area. Semuanya karena kesalahanmu. Gu Shao dan Yu Qin mendengus dingin bersamaan. Wajah mereka tampak tidak senang dan menjadi lebih serius. Mereka belum terburu-buru menjelaskan apapun. Xian menyeringai, merenung sejenak sebelum melanjutkan, sepertinya jika aku tidak memberitahumu lebih praktis, kamu tidak akan bekerja sama. Apa? Mata Gu Shao memancarkan cahaya marah. Lebih praktis. Keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga, kalian masing-masing akan memberi kami 5 pulau yang berada di area yang berdekatan dengan Pulau Awan Angin, dulunya merupakan milik keluarga yang. Total ada 10 pulau, nama-nama pulau tersebut adalah Pulau Bulan Es, Pulau Bintang Angin. Xian meluangkan waktunya untuk menyebutkan semua pulau yang telah diperiksanya dengan saksama. Sambil mendengar apa yang dikatakan Xian, wajah Gu Shao dan Yu Qin menjadi semakin tidak senang, tetapi mereka masih menahan amarah mereka. Mata mereka dingin sampai ke tulang. Sialan, keluarga Gu telah berusaha keras untuk mengeksploitasi kelima pulau itu. Masing-masing dari mereka memiliki mata air mineral atau pegunungan herbal. Bajingan kecil ini sedang bermimpi. Dia bahkan berani mengintimidasi keluarga Gu. Di dalam rumah kayu 4 lantai, Gu Linglong tiba-tiba berdiri. Dia begitu kesal sehingga dia tidak bisa keluar dan bertarung hidup mati dengan Xian. Hua Meng meraih salah satu lengannya dan menariknya kembali. Ketidakberdayaan terlihat di wajahnya yang kurus kering. Nona, tolong jangan gelisah. Tidak ada gunanya jika Anda keluar sekarang. Sebaliknya, Anda akan mengalihkan perhatian kepala desa kami. Tubuh Gu Linglong yang menawan menggeliat sebentar tetapi tidak bisa lepas dari cengkeraman Hua Meng. Dia berteriak dengan marah, Xian, kau benar-benar bajingan. Di saat kita semua menghadapi invasi penghuni iblis, kau masih tidak peduli dengan masalah besar. Cepat atau lambat kau harus membayarnya. Xian tersenyum dingin, melirik Gu Linglong dari kejauhan. Dia mengangkat lengan kirinya dan mengepakkannya di udara. Tubuh Gu Linglong sedikit gemetar, matanya memancarkan cahaya panik saat wajah kecilnya langsung memerah. Di tanah terlantar, setiap kali dia bertingkah seperti harimau betina yang menunjukkan taring dan cakarnya, Xian langsung memberinya pelajaran. Xian telah melakukan gerakan ini berkali-kali sebelumnya, yaitu menggunakan tangannya untuk memukul pantatnya yang bulat seperti batu giok. Setelah ini, bekas tangan Xian selalu ada di pantatnya. Saat melihat Xian mengepakkan tangannya di udara, Gu Linglong teringat akan kehidupannya yang memalukan sebelumnya, merasa malu sekaligus marah. Kegelisahannya benar-benar hilang. Gu Linglong mendesah pelan, menggelengkan kepalanya sambil berkata kepada Huang Nan di sebelahnya. Kelima pulau itu mengumpulkan banyak sumber daya berharga dari Tanah Suci Danau Surga kita. Permintaannya terlalu banyak. Mata Huang Nan penuh amarah. Bajingan kecil itu sedang melamun. Ibu dewa sama sekali tidak akan memberikan kelima pulau ini kepada keluarga Yang. Kuyan King menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Tidak ada yang mustahil. Tangan Cao Zilan diletakkan di jendela, tubuhnya yang halus sedikit membungkuk, pantatnya yang bulat terangkat menciptakan lengkungan yang menarik. Dia menatap Xian dari kejauhan dengan santai. Suaranya terdengar sedikit aneh. Dia tidak hanya sekadar menembakkan anak panah. Jika dia memberikan permintaan ini, dia pasti punya beberapa rencana cadangan. Dari apa yang kulihat, dia mungkin akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak mungkin. Gu Linglong dan Kuyan King berteriak bersamaan. He Qingmen juga berdiri, menatap Cao Zilan dengan pandangan tidak mengerti. Nona Cao, mengapa Anda merasa Xian akan mencapai tujuannya? Kalian dengarkan sendiri. Cao Zilan menampakkan senyum lebar seperti ratusan bunga yang mekar. Tidak ada yang dapat menandingi kecantikannya saat ini.
Atas dasar apa Anda mengajukan permintaan itu? Aura pedang terpancar deras dari tubuh Gu Shao. Meskipun wajahnya masih tetap tenang, ke-10 jarinya berkilauan dengan lingkaran pedang seperti ular yang menggeliat dan memperlihatkan taringnya, membuat orang-orang merasakan sensasi mengerikan dari postur pedang yang sangat tajam dan luar biasa. Atas dasar apa? Xian mengernyitkan alisnya seolah-olah sedang merenung, lalu berkata sambil menyeringai, jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan saya, silakan Anda mulai pertarungan. Pada saat ini, Anda bahkan tidak dapat menghadapi penghuni iblis. Jika pasukan kita menyerbu, saya yakin nama tanah suci Danau Surga dan keluarga Gu akan musnah dari Laut Kiara. Begitu Xian menyelesaikan kata-kata itu, tiba-tiba muncul aliran aura mengerikan yang dapat menghancurkan tulang dan jiwa. Prajurit alam dewa ketiga, Yu Qin panik. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, tiba-tiba berdiri. Dia melihat ke arah puncak gunung yang tidak jauh dengan cahaya aneh menyala dari matanya. Di balik puncak gunung itu, di samping es yang runcing, Kaba tertawa terbahak-bahak, berjalan ke sisi Yu Rou dan Yameng lalu berkata, awalnya, Yi Tianmo memintaku untuk memperlihatkan auraku sedikit saja untuk memberi mereka lebih banyak tekanan. Namun tanpa diduga, guru kita sudah memiliki niat jahat. Dia menyuruh kita semua untuk bersembunyi, hanya mengancam mereka sedikit demi sedikit. Ini membuat orang-orang lebih menderita daripada menunjukkan semua kekuatan sekaligus. Wajah Yameng tampak brutal. Kedua orang ini benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Jika mereka mendorong kita ke sudut, kita tangkap saja mereka berdua. Jangan terburu-buru, Yu Rou tersenyum dan berkata dengan suara rendah, di Laut Kiara ini, kita dianggap sebagai ras pagan. Jika kita menjadi musuh semua prajurit manusia di seluruh wilayah ini, kita akan menghadapi banyak kesulitan nanti. Tuan kita masih muda tetapi tidak bodoh, dia tahu bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat yang paling banyak. Kaba mengangguk dan berkata dengan tulus, kejujuran Tuan memang luar biasa. Meskipun dia hanya seorang prajurit alam bumi, dia tidak takut pada dua prajurit alam dewa. Sebaliknya, dia berani mengintimidasi lawan-lawannya. Dia benar-benar memiliki kualifikasi sebagai pahlawan yang luar biasa. Sementara mereka bertiga, Kaba, Yameng, dan Yu Rou sedang berdiskusi di sana, Gu Shao dan Yu Qin gelisah dan khawatir seolah-olah mereka sedang duduk di atas api di sana. Kau punya 3 prajurit alam dewa lainnya. Gu Shao menarik napas dalam-dalam, akhirnya mulai merasa tidak aman. 3 prajurit alam dewa, sangat sedikit pasukan di Laut Kiara yang dapat melawan pasukan ini. Namun, jika prajurit manusia Laut Kiara bersatu satu sama lain, mengalahkanmu tidaklah sesulit itu. Gu Shao menggertakkan giginya dengan mata dingin, lalu berkata, jangan terlalu menekan kami. Hanya kau sendiri yang memaksakan dirimu. Xian sama sekali tidak takut. Ia menatap Gu Shao dengan dingin dan berkata, jika kau tidak setuju, maka tunggulah sampai aku bersatu dengan penghuni iblis untuk menghapus namamu. Kau berani bekerja sama dengan penghuni iblis. Wajah Gu Shao dan Yu Qin berubah lagi. Apa? Xian pura-pura heran. Kau tampaknya sangat terkejut. Itu bukan hal yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Mengapa kau berpikir bergabung dengan penghuni iblis adalah pengkhianatan dan bitah? Ketika kau dan penghuni iblis bersatu untuk menghadapi keluarga Yang, bukankah kau juga memiliki pikiran yang sama? Gu Shao dan Yu Qin menjadi bingung, tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak ingin bicara terlalu banyak, Xian mendengus dan berkata, kalian masing-masing memberi kami 5 pulau, kami akan tetap tenang, dan Gu Linglung, Gu Yanqing, Hua Meng, Huang Nan bisa tetap hidup. Namun, jika kalian tidak menyerahkan pulau-pulau itu, bukan hanya mereka berempat yang harus mati tetapi juga 2 dari kalian akan dikubur bersama mereka. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, Xian berdiri, berjalan lurus menuju Cao Zilan dan yang lainnya di rumah itu tanpa melirik Gu Shao dan Yu Qin. Ketika dia berbalik, dia dengan dingin berkata kepada mereka berdua, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mempertimbangkan. Wajah Gu Shao dan Yu Qin terus berubah, mata mereka tampak linglung. Mereka berdiri diam di tempat, dipenuhi kecemasan. Ketika Xian melewati formasi pertahanan jiwa yang telah disiapkan Yi Tianmo tiba-tiba muncul entah dari mana, mengangguk pelan ke arah Xian yang menyiratkan bahwa semuanya masih terkendali. Xian tersenyum tanpa mengatakan apapun.
Dia kemudian berjalan perlahan ke lantai tempat kelompok Cao Zilan dan yang lainnya sedang menunggu. Matanya menyapu Gu Linglong, yang menggertakkan giginya dengan kebencian, lalu mengalihkan pandangannya ke He Qingmen, yang memiliki wajah bingung, dan berkata, jika tidak ada hal yang tidak terduga, kamu bisa pergi hari ini. Dasar bajingan, Gu Linglong berteriak dengan marah, aku tidak menyangka kamu memancing di air yang bermasalah. Kamu harus membayar kesalahanmu. Wajah Si Yan menjadi lebih serius, matanya menajam. Jika bukan karena kebodohanmu, keluarga yang masih akan berada di Laut Kiara dan penghuni iblis tidak akan mengganggu. Karena kamu telah melakukan kesalahan, Anda harus mengganti kerugiannya. Si Yan, aku setuju dengan apa yang kau katakan. Cao Zilan tersenyum dan tiba-tiba menyanjungnya. Keluarga Cao telah melakukan kesalahan. Ah, jika kau memiliki permintaan yang sama dengan keluarga Cao, aku dapat berdiri untuk membuat keluarga Cao menyerahkan 5 pulau sebagai kompensasi. Cao Zilan bersandar di jendela. Tubuhnya memperlihatkan lekuk tubuh yang mempesona, matanya bersinar dengan cahaya bijak saat dia memancarkan cahaya yang memukau. Pan Ze dan Hua Meng menelan ludah dalam diam. Mereka bertanya-tanya mengapa gadis cantik ini tiba-tiba menjadi begitu terkenal seperti ini. Kau dapat berbicara atas nama keluarga Cao. Si Yan tercengang. Tentu saja, Cao Zilan tersenyum lebar. Bibir merah mudanya melengkung, dia tampak sangat bernafsu. Aku juga dapat mengendalikan masa depanku sendiri. Si Yan, jika kau ingin menikah denganku, keluarga Cao dapat mengambil 10 pulau sebagai mas kawinku. Jadi, apakah kau pernah memikirkan hal ini? Hahaha, jika kau memikirkannya, aku akan bertanggung jawab atas kata-kataku. Ketika Cao Zilan mengucapkan kata-kata itu, dia sama sekali tidak merasa malu, seolah-olah dia sedang membahas beberapa hal penting dengan serius. Mata dan mulut Si Yan terbuka lebar. Di luar formasi pertahanan, Di San berdiri dengan gagah, menatap dingin ke arah dua orang di seberangnya. Yu Qin dan Gu Shao berbisik-bisik dalam diskusi itu. Wajah mereka terus berubah, mata mereka memancarkan cahaya yang rumit, dan alis mereka terus berkerut erat. Mereka jelas frustrasi. Di dalam formasi pertahanan, dari jarak 50 meter, dengan wajah tercengang, Yi Tianmo menatap wanita yang sangat menarik itu yang sedang berbicara dengan Si Yan dengan cara yang tak terbayangkan. Di lantai dasar, sekelompok orang, termasuk Hua Meng, Huang Nan, Gu Linglong, Pan Ze, Ku Yanqing, dan He Qingmen, semuanya memasang wajah aneh. Mereka dengan bingung menatap Cao Zilan, yang menduduki peringkat ketiga dalam Power Rankings dan dianggap sebagai pemimpin yang luar biasa dan populer dari generasi baru keluarga Cao. Mereka tidak menyangka bahwa dia mampu mengucapkan kata-kata dangkal yang dapat dengan tidak menyenangkan menembus telinga orang lain. Apakah dia serius? Dia adalah pemimpin generasi baru keluarga Cao yang menduduki peringkat puncak alam bumi, sangat cantik, dewi yang memikat dan memukau banyak pria hebat di laut tak berujung. Namun, dia secara proaktif menyarankan untuk menikah dengan Si Yan. Hua Meng dan Huang Nan terbelalak, saling memandang, ragu apakah mereka mendengarnya dengan benar atau tidak. Wajah Pan Ze sangat aneh, menggelengkan kepalanya terus-menerus seolah-olah dia tidak ingin mempercayai apa yang terjadi di depan matanya. Si Yan juga linglung, mengernyitkan alisnya sambil merenung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nona Cao, He Qingmen penuh dengan kebingungan. Dia bertanya dengan suara aneh, Jie cara Cina untuk memanggil kakak perempuan Anda ingin, apa yang ingin Anda lakukan? Lan Jie, aku tidak salah dengar. Gu Linglong mengangkat tinjunya ke atas, membentuk postur yang tampak seperti dia ingin menginjak tanah. Apakah bajingan kecil itu menanamkan beberapa teknik formasi di dalam jiwamu? Jika tidak, bagaimana bisa kamu mengoceh seperti ini? Wajah orang lain menjadi cerah, mereka mengangguk pelan setuju dengan ide ini. Mereka menatap Si Yan lagi dengan penuh penghinaan dan kewaspadaan. Dia tidak membosankan. Cao Zilan hanya tersenyum. Mulutnya yang kecil melengkung ke atas saat matanya yang indah beriak dengan banyak cahaya aneh. Si Yan, apa pendapatmu tentang saranku? Si Yan merenung tanpa berbicara, wajahnya sangat aneh. Di laut tak berujung, istana roh bela diri, keluarga Yang, keluarga Cao, dan sekte tiga dewa adalah kekuatan yang paling kuat. Dalam beberapa tahun terakhir,
meskipun keluarga Cao tidak pernah mengambil tindakan besar, tidak ada yang berani menyangkal kemampuan nyata keluarga Cao. Status keluarga Cao di Laut Tuta cukup mirip dengan keluarga yang di Laut Kiara sebelumnya. Jika kau menikah denganku, keluarga Cao akan menjadi sekutu terkuat keluarga Yang. Selain itu, aku berasumsi bahwa aku lebih pantas menjadi istrimu daripada Xia Xinyan. Baik latar belakangku maupun kemampuanku jauh lebih baik daripada miliknya. Selain itu, aku percaya penampilanku juga tidak kalah darinya. Cao Zilan tersenyum lebar, matanya yang indah menatap Xian. Jadi, jika kau mempertimbangkan lamaran ini dengan saksama, kau akan melihat bahwa itu akan memberimu banyak manfaat. Nona Cao, apakah kau akan mencintaiku? Setelah merenung sejenak, Xian tiba-tiba menyeringai dengan cahaya aneh yang berkedip dari matanya. Aku ingin bertanya padamu, mengapa? Mengapa kau melamarku? Aku percaya bahwa banyak pria yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi dariku. Keluarga yang saat ini telah runtuh, statusku tidak layak disebut. Mengapa kau mengajukan usulan ini? Aku percaya padamu. Cao Zilan tersenyum tipis. Matanya yang indah berseri-seri memancarkan cahaya yang hidup. Aku percaya pada masa depanmu yang akan lebih mulia daripada semua pria lain yang pernah kutemui di laut tak berujung. Kurasa hidupku akan sangat berwarna bersamamu. Singkatnya, aku menghormatimu. Xian terkejut. Orang-orang lain di rumah kayu itu juga tercengang dengan mata dan mulut mereka yang terbuka lebar. Mereka semua memiliki wajah aneh dan merasa bahwa Cao Zilan telah menjadi gila. Lem Jie, kau mengecewakanku. Gu Linglung menghentakkan kakinya karena dia sangat marah hingga hampir meledak. Bajingan kecil ini adalah bajingan tercela, sangat menjijikkan, mementingkan diri sendiri, dan sangat sombong. Bagaimana mungkin orang seperti itu pantas mendapatkanmu? Ku Yan King juga sedikit menggelengkan kepalanya karena dia jelas juga tidak mengerti. Hanya He Qingmen yang memiringkan kepalanya, mempertimbangkan sejenak. Setelah dia mengingat penilaian Xia Xinyan untuk Xian, dia perlahan-lahan menemukan beberapa petunjuk, secara ambigu merasa bahwa usulan berani Cao Zilan pasti ada alasannya. Dia tahu Cao Zilan di Laut Tak Berujung terkenal tidak hanya karena kekuatan bela dirinya tetapi juga karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Seorang gadis yang elegan, murni, cerdas, dan cantik seperti dia bahkan tidak mencoba untuk menunjukkan keluhurannya. Sebaliknya, dia dengan berani melemparkan setangkai zaitun kepada Xian. Apakah dia sudah gila? Mengikuti alur pikiran ini, He Qingmen diam-diam mengevaluasi Xian. Dia tiba-tiba teringat bahwa Xian hanya berada di alam bencana sebelum dia memasuki medan perang jurang. Sampai sekarang, hanya setelah 2 tahun, dia telah mencapai alam bumi puncak. Kecepatan terobosan ini mengguncang bumi. Serangkaian pikiran terlintas di kepala He Qingmen, yang membuatnya semakin terkejut. Semakin dia berpikir, semakin logis hal-hal itu. Setelah ini, cara dia memandang Cao Zilan semakin mengagumkan. He Qingmen mengagumi ketangguhan gadis ini, matanya yang indah, dan sikapnya ketika berhadapan dengan hal-hal besar. Xinyan Jie, di mana kamu? Seseorang ingin mencuri priamu. Dia juga lawan yang kuat. Kamu harus berhati-hati, He Qingmen berpikir dalam hati. Xian, katakan padaku apakah aku cantik? Cao Zilan dengan ramping mengayunkan tubuhnya yang halus di depan Xian. Payudaranya yang penuh menonjol, dan pinggangnya kecil. Dia tampak seperti bunga segar yang dapat menarik orang lain untuk tenggelam di dalamnya dan tidak ingin bangun lagi. Kamu benar-benar cantik. Xian menampakkan senyum tipis. Matanya yang berapi-api dan penuh nafsu mengamati tubuh indahnya dari atas ke bawah. Di antara gadis-gadis yang kukenal, hanya wajah Xia Xinyan yang dapat dibandingkan dengan wajah cantikmu. Xian merenung sejenak lalu berkata dengan wajah penuh pertimbangan. Hanya saja aku tidak punya niat untuk menikah atau punya anak untuk saat ini, atau mengikat pernikahanku dengan masalah-masalah utama keluarga. Jika aku menyukai seorang wanita, aku tidak akan peduli dengan latar belakang atau kekuatannya atau apakah dia dapat membantuku atau tidak. Itu hanya cintaku padanya, dan itu tidak akan berhubungan dengan hal lain. Setelah mengatakan itu, di bawah tatapan bingung dari yang lain, Xian segera pergi, berjalan keluar rumah tanpa peduli dengan Cao Zilan. Gu Shao dan Yu Qin telah berhenti berdiskusi. Wajah mereka muram, sedikit tidak puas dan marah.
Xian muncul dengan tenang lalu berkata sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Kami setuju dengan permintaanmu. Gu Shao menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya dengan kuat, dan berteriak, lepaskan orang-orangku. Baiklah. Xian mengangkat tangannya ke udara dan berkata dengan sangat ramah, lepaskan mereka. Formasi pertahanan yang tampak seperti bulan di dasar sumur itu langsung hancur setelah aliran kekuatan melesat melewatinya. Kelompok Huameng, Gu Linglong, dan yang lainnya segera muncul dari formasi pertahanan itu. Cao Zilan masih linglung. Kalian bisa pergi sekarang. Xian menunjuk ke arah kelompok itu, lalu menoleh untuk melihat Gu Shao dan Yu Qin dan berkata, kalian akan mengirim orang-orang kalian untuk menyerahkan 10 pulau itu kepada keluarga Xia. Aku tahu keluarga Xia saat ini tinggal di Pulau Wing Cloud, yang berada di antara kedua pasukan kalian. Apakah kalian mengerti maksudku? Gu Shao sedikit mendengus dan mengangguk dengan marah. Itu bagus, Xian memperlihatkan senyum tipis. Kalian bisa membawa orang-orang kalian keluar dari sini. Aku akan memastikan bahwa begitu kalian dan Demon Dweller terlibat dalam pertempuran, kami akan tetap di gunung dan menonton pertempuran itu. Kami tidak akan terlibat di dalamnya. Gu Shao dan Yu Qin penuh dengan kebencian dan tentu saja punya beberapa rencana lain. Mereka menatap Gu Linglong dan Ku Yanqing dan mengangguk, menyiratkan bahwa mereka ingin segera meninggalkan Pulau Naga Salju. Namun, tepat pada saat ini, sebuah fenomena yang tidak biasa terjadi di langit. Seekor binatang aneh dengan api di sekujur tubuhnya perlahan turun dari langit. Binatang itu sebesar gunung kecil, tubuhnya kokoh, dan gerakannya luar biasa. Unicorn api, Gu Shao berteriak dengan wajah terkejutnya. Tang Yuanan ada di sini. Cuaca Pulau Naga Salju biasanya sangat dingin tetapi menjadi lebih panas setelah unicorn api datang. Salju beku tebal di puncak gunung Naga Salju mulai mencair. Kabut putih tersebar dan berkumpul di langit. Unicorn api level 8 adalah tunggangan hierark yang berkuasa di Sekte Tiga Dewa, Dewa Matahari Tang Yuanan. Disan mendengus, mengangkat kepalanya melihat unicorn api yang perlahan turun dengan wajah tidak gembira. Wajah Gu Shao dan Yu Qin terkejut. Mereka merasa sedikit lebih kuat ketika unicorn api muncul. Namun, mereka menyadari bahwa sepertinya tidak ada seorang pun yang menunggangi unicorn api. Apa? Gu Shao dan Yu Qin kagum, melepaskan kesadaran jiwa mereka untuk memeriksa dan menemukan bahwa unicorn api datang ke sini sendirian. Hierark yang berkuasa, Tang Yuanan dari Sekte Tiga Dewa, tidak muncul. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Suara yang kuat dan kasar bergema dari Flame Unicorn. Binatang tingkat 8 ini dapat membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Api membubung di dalam pupilnya yang besar. Aura yang membakar di tubuhnya seperti sinar matahari yang terkondensasi. Ini aku. Xian mengangkat kepalanya dan tersenyum. Apakah informasi yang disampaikan ke Sekte Tiga Dewa berasal darimu? Flame Unicorn bertanya. Ya, Xian menganggukkan kepalanya. Hierark telah memenuhi permintaanmu dan dengan sukarela menyerahkan 5 pulau. Selain itu, Hierark berharap kamu dapat mengunjungi markas besar kami. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Itu adalah kartu undangan. Ketika suara hikmat Flame Unicorn masih bergema di seluruh pulau, kartu kuning yang indah dari langit perlahan melayang turun di tanah di depan Xian. Baiklah, tolong beritahu hierark Anda bahwa kami akan mengunjungi markas besar Sekte Tiga Dewa. Xian mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum, melihat ke arah Gu Shao dan Yu Qin yang sangat panik dan berkata, Tang Yuanan memanggil semua prajurit kelas atas dari mana-mana untuk berkumpul di Sekte Tiga Dewa. Kalian juga harus diundang. Kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Gu Shao dan Yu Qin bertukar pandang, melihat tatapan tidak mengerti di mata masing-masing. 7 hari kemudian, para prajurit kelas atas dari mana-mana akan berkumpul di markas besar sekte. Jangan terlambat. Flame Unicorn mengirimkan pesan terakhir dan kemudian perlahan melompat dan pergi. Xian mengangguk dengan senyum dingin dan berkata, aku tidak akan mengantarmu pergi. Apakah kamu juga menghubungi Tang Yuanan? Wajah Gu Shao penuh dengan keheranan. Bahkan Tang Yuanan pun merasa terintimidasi olehmu. Mengintimidasi. Xian menggelengkan kepalanya. Tidak seintimidasi itu. Itu hanya kerja sama. Mereka jauh lebih berpikiran terbuka daripada kamu. Setelah aku memberitahu mereka pro dan kontranya,
meskipun aku tidak memiliki kelemahan mereka, mereka masih bersedia menyerahkan 5 pulau kepadaku. Dibandingkan dengan Tang Yuanan, kalian berdua sangat pelit. Tidak heran mengapa kalian tidak sekuat Sekte Tiga Dewa. Itu memang ada alasannya. Wajah Gusao tampak sangat tidak menyenangkan. Baiklah, kita akan bertemu lagi dalam 7 hari. Si Yan bergumam. Pada saat itu, jika kamu punya saran, kamu dapat menyampaikannya. Tapi, jika kamu tidak menepati janjimu, hahaha, kamu tahu bagaimana orang bisa melakukan apa saja jika mereka kesal. Gusao dan Yu Qin sangat marah. Mereka menatap Si Yan dengan pandangan jengkel, mendengus dingin sebelum melompat, membawa Gu Linglung, Ku Yan King, dan orang-orang lainnya. Jangan terburu-buru, aku tidak akan mengirimmu pergi. Pulau Awan Angin, jika terus seperti ini, keadaan pasti akan semakin buruk. Wajah Xia Ruixing tampak muram. Ia berdiri di atas gunung yang gersang, sedikit membungkuk ke arah kepala suku Xia Senchuan lalu berkata, pulau-pulau yang belum digarap ini tidak memiliki mata air mineral maupun pegunungan herbal. Aura langit dan bumi telah terdilusi yang tidak cocok untuk digarap oleh para prajurit. Kultivasi kita tidak akan dapat ditingkatkan sama sekali jika kita tinggal di sini. 10 prajurit kelas atas bawahan dari keluarga Xia mengelilingi Xia Senchuan. Sebagian besar dari mereka berada di alam nirwana. Mereka semua menunjukkan persetujuan mereka dalam diam. Keluarga Xia adalah salah satu dari 15 kekuatan besar di Laut Tak Berujung. Karena kita baru-baru ini mengalami penurunan sebanyak ini, sulit untuk bertahan. Seorang prajurit kelas atas berkata dengan suara rendah. Tuan, keluarga Xia berada dalam situasi yang paling kritis dan berbahaya. Tolong segera berikan solusinya. Mengambil seluruh kebahagiaan hidup Xia Xinyan untuk ditukar dengan stabilitas keluarga Xia sudah sangat tepat. Xia Ruixing mengangguk dan berkata, Tuan, sebagai putri keluarga Xia, dia seharusnya mengorbankan dirinya untuk keluarga. Jadi, Xia Xinyan tidak bisa menolak tugas ini. Jika aku punya putri yang memenuhi syarat seperti ini, aku tidak akan ragu untuk menawarkan putriku. Kata-kata Xia Ruixing begitu tajam seolah-olah dapat memotong paku dan besi. 5 prajurit tua alam langit keluarga Xia dengan rambut seputih salju berdiri di belakang Xia Ruixing. Mereka semua merenung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Alam nirvana sudah. Raut wajah Xia Senchuan tidak begitu baik. Dia dengan dingin menyapu matanya ke semua orang lalu akhirnya menoleh dan sedikit membungkuk untuk bertanya kepada 5 tetua keluarga Xia. 5 tetua, Xia Xinyan adalah harapan keluarga Xia. Dengan peningkatan alamnya, kultivasinya pasti akan melampaui kita semua di masa depan. Jika dia tetap bersama keluarga Xia, kita akan memiliki kesempatan untuk memberontak lagi. Namun, jika dia dinikahkan dengan kekuatan dengan niat buruk, hidupnya mungkin akan hancur sia-sia. Situasi Laut Tak Berujung bisa berubah hanya dalam sekejap mata. Sekarang, penghuni iblis telah menyusup secara besar-besaran. Saya khawatir kita tidak bisa menunggu selama itu. Xia Ruixing juga membungkuk dengan hormat ke arah seorang tetua pendek dan gemuk dengan banyak kerutan dan berkata, Tetua Agung, jika keluarga Xia tidak menunjukkan sikap apapun, saya pikir kita akan segera menurun. Menurut situasi saat ini, kita harus bersatu dengan kekuatan lain, jika tidak, kita akan dibunuh oleh penghuni iblis atau menjadi objek pengorbanan kekuatan lain. Xia Ruixing juga mengerti maksudnya. Tetua Agung itu mengangguk dengan lembut. Wajah Xia Senchuan sedikit berubah. Swoosh! Sosok biru melesat ke arah mereka dari kejauhan lalu muncul di tengah-tengah orang-orang ini dalam sekejap. Jika kau bersikeras mengorbankanku, aku akan meninggalkan keluarga Xia. Wajah Xia Xinyan dingin, sikapnya seolah-olah dia dengan sengaja memutuskan hubungan dengan orang-orang itu. Omong kosong, teriak Xia Senchuan dingin dan kesal, kau tidak punya hak untuk terlibat dalam masalah utama keluarga. Tidak peduli keputusan apa yang dibuat keluarga, kau tidak diizinkan untuk memberikan penilaian apapun. Ayah, Xia Xinyan sangat marah. Ini adalah masalah utama dalam seluruh hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu memutuskan untukku dengan sembarangan. Apakah itu karena bajingan kecil Xian? Xia Ruixing tersenyum dingin, Xia Xinyan, kau harus mengerti situasinya. Aku ingat kau dulu mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Mengapa kau berubah sejak kau bertemu bajingan kecil itu? Keluarga yang sudah tamat, Laut Kiara telah kalah.
Xian di medan perang Casem hampir tidak bisa menghindari kematian. Jadi, mengapa kau harus gigih dan sengsara hanya karena satu orang yang mati? Alis Xia Xinyan saling bertautan, matanya memancarkan aura pembunuh. Siapa yang bilang dia sudah mati? Dia melanjutkan setelah mendengus, bahkan jika kalian sudah mati, dia tidak akan mati. Dasar kurang ajar. Wajah Xia Ruixing berubah ungu karena marah. Dia segera berbicara kepada kelima tetua, para tetua, seperti yang kalian lihat, gadis ini telah mengkhianati kita. Kepala desa kita bahkan bukan apa-apa di matanya. Jika hal ini terus seperti ini, aku khawatir tidak ada yang bisa mengendalikannya. Jika demikian, lebih baik menyerahkannya untuk dinikahkan. Setelah mendengar kata-kata itu, kelima tetua keluarga Xia merenung dan mempertimbangkan dengan hati-hati. Kau pergilah menikah jika kau mau. Xia Xinyan bahkan tidak ingin membuka mulutnya. Dia melirik Xia Senchuan sebentar dan berkata, "Ayah, aku akan pergi sekarang. Jangan main-main lagi." Xia Senchuan mengernyitkan alisnya sambil berkata dengan tidak senang, "Hal-hal belum diselesaikan. Maafkan aku, bolehkah aku bicara?" Pada saat ini, tiba-tiba, Zhou Yu sedikit membungkuk ke arah lima tetua untuk melakukan kesopanan sebelum berbicara. Meskipun Kaisar Yang Tian telah dikurung di daerah iblis keempat, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia telah terbunuh di sana. Semua orang tahu betapa berbahayanya garis keturunan Kaisar Yang Tian. Jika dia tidak mati bahkan untuk satu hari, keluarga yang dapat dengan mudah memiliki cara untuk kembali. Kalian semua tahu kepribadian Kaisar Yang Tian, jadi haruskah kita mempertimbangkannya dengan hati-hati? Pertimbangkan. Xia Ruixing mengungkapkan senyum dingin, sulit bagi Kaisar Yang Tian untuk keluar dari daerah iblis keempat hidup-hidup. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia tidak dapat menyusahkan keluarga Xia hanya karena Xian itu. Bajingan kecil itu hanyalah anak terlantar yang dijemput keluarga yang diantah-berantah. Berapa banyak efek yang bisa dia miliki? Ini juga benar. Beberapa tetua keluarga Xia mengangguk dengan lembut setelah berpikir sejenak. Situasinya tegang dan belum terpecahkan. Kelompok Xia Senchuan dan Zhou Yu bersikeras dengan pendapat mereka sendiri. Kelompok Xia Ruixing yang lain terus-menerus mengoceh, meminta Xia Xinyan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Orang-orang dari keluarga Xia di pulau itu terus-menerus bersuara, yang tidak mudah dihentikan dalam waktu singkat. Xia Xinyan ingin pergi berkali-kali tetapi dihentikan oleh Xia Senchuan. Karena cintanya kepada ayahnya dan juga takut kepada ayahnya yang mungkin telah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, dia tidak dapat menahan diri untuk tetap mengamati dalam diam. Seseorang datang. Setelah setengah jam berdiskusi tanpa hasil positif, Xia Senchuan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya menatap ke langit dengan wajah curiga. Swosh swosh swosh. Suara dan sosok itu menembus udara dan melesat maju dengan kecepatan tinggi dari kejauhan. Sementara orang-orang keluarga Xia masih dalam keadaan linglung yang tidak dapat dipahami, Gu Zhengyang dari keluarga Gu dan Yue Feng dari Tanah Suci Danau Surga muncul di depan orang-orang itu bersama-sama. Orang-orang dari keluarga Xia langsung terdiam, menatap Gu Zhengyang dan Yue Feng dengan tatapan aneh. Terakhir kali, kedua orang ini membawa Gu Yu dan Feng Hai ke sini untuk mencari aliansi pernikahan tetapi kemudian dengan takut pergi pada akhirnya. Dan sekarang, 3 hari kemudian, disinilah mereka. Itu membuat orang-orang keluarga Xia lebih berhati-hati. Mereka tidak tahu niat mereka, dengan demikian, mereka sedikit khawatir. Apa yang membawa kalian berdua ke sini kali ini? Zhou Yu mengerutkan kening sambil bertanya. Gu Yu dan Feng Hai memiliki wajah yang sangat aneh. Mereka berjalan ke Xia Senchuan, membungkuk untuk melakukan kesopanan mereka. Kemudian, masing-masing dari mereka mengeluarkan surat dari saku mereka dan dengan hormat menyerahkannya kepada Xia Senchuan. Xia Senchuan menerima surat-surat itu dengan curiga, wajahnya berubah muram. "Apa niatmu?" Xia Senchuan mendengus. "Apakah ini mas kawinnya? Bukankah aku sudah menerima permintaanmu? Masing-masing keluargamu akan memberikan 5 pulau yang kaya sumber daya. Jika ini adalah mas kawinnya, Anda murah hati, tapi setiap keluarga akan menyerahkan 5 pulau." Mata Xia Ruixing berbinar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan dengan wajah gembira. Kelima tetua keluarga Xia juga diam-diam gembira, menatap ke arah Xia Xinyan dengan tatapan yang menyiratkan.
Xia Xinyan samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia kesal dan bersiap untuk pergi kapan saja. Kepala keluarga Xia, Anda salah paham terhadap kami. Gu Zhengyang menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum menyedihkan. Saya telah mengikuti perintah ayah saya untuk memberi Anda pulau-pulau ini tanpa niat lain. Yue Feng juga mengangguk, menyiratkan bahwa Tanah Suci Danau Surga juga memiliki pendirian yang sama. Kapan keluarga kalian tiba-tiba menjadi begitu teliti? Xia Shenchuan tersenyum dingin. Tapi aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Aku tidak tahu kalau aku menyimpan surat-surat ini, apa yang akan terjadi. Kau harus mengambilnya kembali. Gu Zhengyang dan Yue Feng saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan rasa malu yang amat sangat. Mereka merasa terhina meskipun mereka ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kepala suku Xia Shenchuan menatap kedua orang ini dan berkata, menurut apa yang aku pahami tentang kedua pemimpin kalian, mereka tidak akan menyerahkan pulau-pulau ini begitu saja. Kalau aku ingat betul, ke-10 pulau ini merupakan semua sumber daya dari kedua keluarga kalian. Kalau aku jadi aku tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang lain. Tidak bisakah kami memberi tahu kalian alasannya? Yue Feng berkata dengan senyum yang dipaksakan dan menyedihkan. Tanpa alasan, aku tidak akan menerimanya. Xia Shenchuan menggelengkan kepalanya. Baiklah. Yue Feng menghela napas dan berkata dengan enggan, ibu dewa kita dan kepala suku keluarga Gu telah mengganti pulau-pulau itu untuk keluarga Yang. Sebenarnya, pulau-pulau ini seharusnya diberikan kepada Xian, tetapi dia bersikeras meminta kami untuk menyerahkannya kepadamu. Karena itu, kami datang ke sini untuk menyerahkan pulau-pulau ini. Semua orang dari keluarga Xia tercengang. Apa yang kau katakan? Ekspresi Xia Ruixing seperti dia tidak berani mempercayainya. Dia berkata, bukankah kamu salah? Jika aku memahaminya dengan benar, kamu mengatakan Xian telah mengancam kalian berdua dan memaksa kalian masing-masing untuk menyerahkan 5 pulau. Dengan apa dia mengancammu? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Xia Shenchuan terus berdecak lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ibu dewa kita dan kepala keluarga Gu telah pergi ke Pulau Naga Salju bersama untuk menemui Xian dari keluarga Yang. Setelah itu, mereka memerintahkan kita untuk memberikan pulau-pulau ini kepada keluarga Xia. Yue Feng menundukkan kepalanya dengan sedih, berhenti sebentar sebelum melanjutkan, tidak hanya Tanah Suci Danau Surga dan keluarga Gu, tetapi aku mendengar bahwa Tang Yuanan dari Sekte Tiga Dewa juga telah memenuhi permintaan Xian, menyerahkan 5 pulau milik mereka. Keluarga Xia terbelalak hingga ekstrim. Xinyan, wajah Xia Shenchuan sangat aneh, menatap Xia Xinyan dengan panik. Bajingan kecil itu, dia memiliki kapasitas yang begitu kuat seperti ini. Xia Xinyan sedikit kagum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Aku juga tidak tahu. Xinyin, Paman Zhou terkesan. Zhou Yu menghela nafas. Sepertinya tidak ada seorang pun di keluarga Xia yang memiliki mata tajam selain kamu. 5 tetua keluarga Xia juga mengangguk pelan dan memujinya bersama dengan wajah gembira. Itu saja, Gu Zheng yang membungkuk dengan ramah. Saya harap Anda segera memberitahu Xian bahwa Anda telah menerima pulau-pulau itu untuk menghindari kesalahan. Ayah saya telah mengatakan kepada saya untuk tidak membiarkannya salah paham. Anda harus memberitahu dia bahwa kami tidak mengancam Anda dengan apapun. Xia Ruixing mengangguk seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Sepertinya dia sedang bermimpi sekarang. Anda harus memberitahu Xian untuk menghindari kesalahpahaman. Yue Feng juga mengingatkan lagi sebelum pergi. Xia Xinyan tampak seperti tersesat dalam kabut awan. Apa yang dilakukan Xian hingga mendominasi Gu Shao dan Yu Qin yang terkenal pelit? Kepingan salju bertebaran, dan angin dapat membuat orang yang tidak curiga merasa kedinginan hingga ke tulang. Salju menyelimuti puncak gunung dengan lapisan putih. Es itu bening dan berkilauan. Di bawah sinar matahari, mereka tampak seperti pedang tajam yang indah. Di kaki gunung, rumah-rumah ditutupi lapisan es yang tebal. Di tenda-tenda rumah, masih ada banyak es panjang. Di dalam rumah 4 lantai, He Qingmen mengenakan mantel bulu rubah salju, tanpa sadar menggosok telapak tangannya dan kemudian meniupkan sedikit udara hangat. Dia kemudian bergumam, mengapa cuaca tiba-tiba menjadi begitu dingin tanpa peringatan.
Hanya ada 3 orang yang tersisa di rumah saat ini, termasuk Pan Ze, He Qingmen, dan Cao Zilan. Orang-orang lainnya telah pergi bersama Gu Shao dan Yu Qin atau diusir dari rumah sesuai perintah Xian. Pan Ze dalam mantel bulu tebal menatap puncak gunung yang mencapai langit. Dia berbicara sementara alisnya berkerut erat. Sejak tadi malam, suhu di pulau ini terus menurun karena alasan yang tidak diketahui. Aneh. Sebaliknya, wajah Cao Zilan sangat tenang. Ia bahkan memperlihatkan senyum tipis. Ini pasti ada hubungannya dengan Xian. Suhu tidak mungkin turun secepat ini secara alami. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan hingga membuat pulau ini menjadi aneh seperti ini. Nona Cao, Anda berasumsi bahwa Xian lebih menonjol daripada pria lain yang pernah Anda temui sebelumnya. He Qingmen menarik lehernya ke dalam mantel bulu rubah salju. Matanya menatap Cao Zilan dengan curiga. Anda seharusnya tahu bahwa keluarga Yang dan kita masih bermusuhan. Pan Ze menatap Cao Zilan dengan bingung dan tidak mengerti. Ia juga mencoba mendengarkan percakapan itu. Tentu saja, Cao Zilan mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak berusaha menyembunyikan tepuk tangannya untuk Xian. Matanya memancarkan cahaya aneh. Ketika dia berada di alam bencana, dia sudah bisa menahan satu serangan 7 pedang berkekuatan penuh dari Gu Xiaomei, cara Cina untuk memanggil adik perempuan, dan tidak kehilangan pijakannya. Di medan perang jurang, hanya setelah 2 tahun, dia telah memasuki alam bumi dari alam bencana, dan sekarang, dia berada di alam bumi puncak. Kemajuan yang cepat ini luar biasa. Selain itu, hubungannya dengan klan suara iblis dan ras sayap berada di luar imajinasi kita. Terlepas dari bagaimana Anda berspekulasi, Anda tidak dapat membayangkan bahwa klan suara iblis dan ras sayap mematuhi perintahnya. Kata-kata Cao Zilan itu telah tersembunyi jauh di dalam dirinya untuk waktu yang sangat lama tanpa diungkapkan sekalipun. Cao Zilan lebih pandai mengamati daripada yang lain. Di tanah terlantar, dia segera menyadari bahwa sikap para pemimpin pagan Yi Tianmo, Disan, dan Yu Rou terhadap Xian telah banyak berubah. Sebelum meninggalkan tanah terlantar, dia bahkan mengetahui bahwa Disan dan Yu Rou tampaknya mengikuti perintah Xian. Penemuan itu membuatnya sangat takut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di antara Xian, Disan, dan Yu Rou, dia tahu pasti bahwa Xian memiliki 2 suku pagan besar ini di telapak tangannya. Klan suara iblis dan ras sayap memiliki 5 penguasa alam dewa, bersama dengan sejumlah besar prajurit alam langit dan nirvana. Kekuatan ini cukup kuat untuk dapat mengubah seluruh situasi laut tak berujung. Mengingat situasi di mana penghuni iblis menyusup di mana-mana, kekuatan ini sebenarnya dapat memengaruhi hasil pertempuran terakhir di seluruh laut tak berujung. Karena telah melihat melalui titik ini, Cao Zilan secara proaktif mengusulkan untuk menikahi Xian tanpa merasa malu. Dia ingin menggunakan kecantikannya sendiri dan kekuatan latar belakangnya untuk mengikat Xian dengannya dengan erat, menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan keluarga Cao. Sayangnya, rencananya berakhir di dasar laut. Sepertinya Cao Zilan baru saja mengingat sesuatu saat dia tersenyum pelan dan menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah penuh dengan kegembiraan. Ini semakin menarik. Tunggu saja dan lihat, aku akan membuatnya berlutut di balik gaunku. Cao Zilan berpikir dalam hati dan melengkungkan bibirnya dengan percaya diri. Orang itu pasti main-main. Aneh juga bahwa suhunya menurun secepat ini. Wajah Yameng dingin, dia melancarkan serangan mengerikan di atas es di sebelahnya. Puncak es yang besar dan kasar, yang tampak seperti pilar batu besar yang menopang langit, berubah menjadi puing-puing es yang berjatuhan. Jika terus seperti ini, semua tanaman di pulau ini akan mati beku. Bahkan beberapa orang alam nirvanaku tidak tahan lagi, dan mereka harus mengenakan lebih banyak pakaian. Orang-orang yang berada di bawah alam nirvana telah dievakuasi sementara ke daerah lain. Jika pulau ini terus menjadi lebih dingin, kita akhirnya harus pindah ke tempat lain. Raut wajah Yi Tianmo muram, alisnya berkerut erat. Kesadaran jiwanya terus mencari di bawah gunung naga salju tetapi tidak dapat menemukan apapun. Wajah Disan dan Yu Rou juga telah memperlihatkan kekhawatiran mereka. Kultivasi jiwa mereka terbatas, dan dengan demikian, mereka tidak dapat menemukan apapun. Xian berdiri di antara 5 pemimpin. Dia berkata dengan suara rendah, kita memang harus menemukan solusi. Pertemuan di markas besar Sekte Tiga Dewa semakin dekat.
Jika situasi abnormal di pulau ini tidak dapat diselesaikan, aku tidak akan merasa nyaman untuk pergi. Petik 2. Orang itu sangat licik, bersembunyi dengan diam-diam. Aku samar-samar bisa merasakannya sedikit tetapi hampir tidak bisa menguncinya. Yi Tian mau menggelengkan kepalanya dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sepertinya kita harus mencoba kitab suci rahasia kita. Kaba merenung sejenak sebelum berbicara. Mata Yameng dan Yi Tian mau berbinar. Kitab suci rahasia apa? Xian kagum dan bertanya dengan heran, apakah kamu punya kitab suci rahasia yang benar-benar bisa digunakan? Kaba mengangguk dengan hormat dan berkata, kami bertiga mengolah Upanishad spiritual yang berbeda. Yi Tian mau berfokus pada pengendalian jiwa, dan Yameng berfokus pada serangan jiwa, sementara aku mengkhususkan diri dalam penyebaran jiwa. Aku dulu mengolah kitab suci rahasia bernama Dewa Pemandu Jiwa Terkemuka. Menggunakan kitab suci ini dapat menghubungkan jiwaku dengan jiwa orang lain, dan dengan demikian kekuatan indraku akan meningkat secara signifikan. Jika Yameng, Yi Tianmo dan aku bersatu satu sama lain, kekuatan jiwa kami dapat menutupi seluruh Laut Heng Luo. Jika kami berkonsentrasi dengan hati-hati, kami dapat menemukan bahkan fluktuasi jiwa terkecil di sekitar kami. Apakah kitab suci rahasia ini memiliki efek samping? Xian bertanya secara naluriah. Kaba memiliki kitab suci rahasia itu tetapi belum pernah menggunakannya sebelumnya. Itu berarti kitab suci semacam ini tidak sesederhana yang baru saja dikatakannya. Jiwa gabungan itu sangat berbahaya. Jika pelakunya ceroboh, jiwanya akan tercerai-berai. Kaba mengangguk sambil tersenyum paksa. Kekuatan jiwa kita masing-masing tidak jauh berbeda satu sama lain, tetapi aura kita memiliki perbedaan besar. Begitu kita melakukan kitab suci ini, kita sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan lain. Kalau tidak, jiwa kita bertiga mungkin akan menjadi kacau atau saling bertukar. Bertukar jiwa, teriak Xian. Ya, mungkin ada situasi di mana jiwa inangku memasuki tubuh Yameng, dan kemudian jiwa inang Yameng akan menembus tubuhku. Begitu jiwa kita dipertukarkan, jika kita tidak dapat mengubahnya kembali ke tubuh inang asli dalam 7 hari, kita harus menerima kenyataan yang tragis. Kaba berkata dengan serius. Guru, Anda membiarkan orang-orang kami berjaga-jaga. Jika tidak ada kekuatan yang menembus tempat ini, atau tidak ada jiwa yang dengan gegabah mendekat, tidak akan ada terlalu banyak kemungkinan bahaya. Yi Tianmo tidak terlalu khawatir. Kami bertiga akan melakukan koneksi jiwa dengan sangat cepat. Begitu jiwa tuan rumah kami dapat terhubung satu sama lain, tidak sulit untuk menemukan kehidupan di bawahnya. Anda hanya perlu lebih berhati-hati saat kami tampil. Seharusnya tidak ada masalah. Begitulah adanya. Xian mengangguk lalu menatap Disan dan Yurou dan berkata sambil tersenyum, tidak akan ada masalah besar. Tidak akan ada. Disan dan Yurou mengangguk pada saat yang sama. Wajah Kaba bersemangat, dia berkata dengan tegas, mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, Kaba duduk dengan rapi terlebih dahulu, Yameng dan Yi Tianmo juga menemukan tempat di sebelahnya untuk duduk. Ketiganya membentuk segitiga, telapak tangan mereka saling menempel. Mereka mulai menggunakan kitab suci rahasia Dewa Pemandu Jiwa Terkemuka dari klan Suara Iblis. Setiap aliran fluktuasi jiwa misterius tiba-tiba terpancar dari tubuh mereka. Fluktuasi ini sangat dahsyat dan menciptakan gelombang yang terlihat di tengah udara. Gelombang ini beriak seperti permukaan air dan perlahan menyebar keluar. Wajah Xian linglung. Laut kesadarannya seperti telah memasuki lautan, menjadi daun kesepian yang mengambang di atas air. Jiwa inangnya dan 5 iblis di laut kesadaran juga berayun tanpa henti. Dipengaruhi oleh fluktuasi jiwa Yi Tianmo, Kaba, dan Yameng, dia merasa bahwa jiwanya tidak lagi di bawah kendalinya. Sebaliknya, Disan dan Yurou masih tidak terluka. Yurou memperhatikan perubahan abnormal Xian. Saat dia sepertinya merasakan sesuatu, dia diam-diam mengayunkan lengannya dan menggambar lingkaran cahaya putih yang menyilaukan yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelah lingkaran cahaya itu menutupi tubuhnya, laut kesadaran dan jiwa inangnya langsung berhenti bergoyang. Semuanya kembali ke status normalnya. Dengan sisa-sisa fluktuasi jiwa saja, mereka masih bisa memengaruhi laut kesadaranku sejauh ini. Kompetensi jiwa ketiga orang ini benar-benar bagus. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xian tersenyum dan berkata,
Jika hal-hal terus mengikuti dengan cara ini, ketika fluktuasi jiwa ditransmisikan secara berurutan ke bumi, kehidupan yang bersembunyi di sana akan terungkap. Disan dan Yurou mengangguk bersamaan. Wajah mereka semakin waspada, melihat ke segala arah. Mereka takut akan ada seseorang yang mendekat pada saat kritis ini. Di titik paling utara Laut Kiara, di pulau yang gundul dan sepi, sinar matahari yang menyilaukan terhalang oleh aura jahat yang sepadat awan hitam. Di dalam gua gunung di pulau ini, sekelompok penghuni iblis yang perkasa, yang memiliki tubuh setinggi 3 meter, kulit biru tua, tanduk tunggal di kepala mereka, bersama dengan senjata aneh yang terbuat dari tulang putih di tangan mereka, berlutut di tanah. Di atas panggung, yang dibuat dengan menumpuk tulang-tulang berdarah, seorang pria kekar setinggi 3,5 meter dengan tanduk seperti kerbau melengkung di kepalanya sedang duduk tegak. Dia telanjang dari pinggang ke atas. Urat-urat hijau seukuran jari muncul secara besar-besaran seperti cacing yang perlahan merayap di tubuhnya. Dia tampak sangat ganas. Aura pembunuh yang mengguncang bumi seperti asap yang tidak tersebar melayang di sekelilingnya. Wajah orang ini dipenuhi dengan banyak bekas luka yang saling bertautan yang tampak seperti garis-garis telapak tangan manusia. Dengan pandangan sekilas, orang ini tampak seperti iblis yang merangkak dari neraka 9 ketenangan dengan penuh kejahatan keji. Mata biru gelapnya memancarkan aura brutal yang mengerikan. Patriark, semua orang klan Tanduk Naga telah berkumpul. Mereka menunggu perintahmu. Di bawah platform tulang, seorang pria dari klan Tanduk Naga melapor dengan keras, wajahnya yang haus darah sangat bersemangat. Di platform tulang, Patriark klan Tanduk Naga, salah satu master iblis dari area iblis keempat, Maki Jie, hendak mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang lain. Mata biru gelapnya seolah-olah mereka maju melalui ribuan sungai dan gunung, menusuk langsung ke arah pulau salju yang dingin. Jiwa gabungan, teriak Maki Jie, matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Klan Suara Iblis menghilang sejak lama. Mereka adalah salah satu dari 4 cabang besar penghuni kegelapan. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba muncul di Laut Kiara?